apa yang akan terjadi esok dan kita tidak mengetahui apa yang terjadi, namun Allah telah memberikan jalan-jalan tadi, di antaranya dari kiat-kiat menjaga ukhuwah dan berta'awun di dalam dakwah ahli sunnah ini adalah syukur kepada Allah yang Allah telah menjadikan kita masih dalam keadaan manhaj yang hak. Dan telah datang hadis yang sangat description, sangat jelas, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Al-Miqdad Ibn Al-Aswad. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna sa'ida laman junibal fitan." 3 kali. Inna sa'ida laman junibal fitan. Inna sa'ida laman junibal fitan. Maka inna sa'ida dari segi i'rab sa'ida mansub karena dia ismun inna. Dan laman, kenapa lamnya maftuh bukan liman? Kalau liman lamul milk untuk maknanya. Namun di sini laman, lamnya maftuh. Maka kenapa laman dan apa faedahnya? Disebutkan oleh para ulama ahli lughah, laman junibal fitan lam huna lamut tauqid. Seperti la azidannakum, lamnya fathah yufidu tauqid. Maka maknanya inna sa'ida, bahwa semuanya as-sa'id, happiness, kebahagiaan itu didapatkan dengan laman junibal fitan. Maka ada 2 taukid di sini. Pertama, inna sebagai taukid, sesungguhnya orang-orang yang selamat dari fitnah itu dalam keadaan happiness, bahagia. Dan kebahagiaan ini didapatkan dari mana? Dari taukid juga, laman junibal fitan. Dan kenapa dengan lafaz juniba fi'lun madhi yang mabni lil majhul, mana fa'ilnya? Dihapuskan. Kenapa? Agar dirasakan bahwa sabat fi hadzal din adalah karunia dari Allah. Laman junibal fitan maknanya bagi mereka orang-orang yang diselamatkan dari fitnah. Tentunya fa'ilnya Allah Jalla wa Ala yang menyelamatkan kita. Maka di sini maknanya inna sa'ida, sesungguhnya happiness, kebahagiaan seseorang, laman junibal fitan, di saat Allah menjaga dirinya dari fitnah-fitnah yang menyebabkan dia masuk kepada kelompok 73 golongan yang bukan dari firqah an-najiyah sehingga muaraknya di api neraka. Maka ini kewajiban bagi kita untuk mensyukurinya. Adapun hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan dan yang lainnya, dari jalan Laits bin Sa'ad an Muawiyah bin Shalih an Abdurrahman bin Jubair an abihi an al-Miqdad bin Aswad. Hadis ini hadis yang sahih, disahihkan oleh para ulama, dan Syekh kami Muqbil Al-Wadi juga mensahihkannya di kitabnya Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain. Maka kiat-kiat yang pertama, kita harus bersyukur kepada Allah. Ini adalah jalan yang harus kita lakukan agar kita terus-menerus di dalam ukhuwah Islamiyah dan agar kita terus-menerus di dalam kejayaan di saat mengikuti manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, dan agar terus kita saling menjalin ukhuwah dan ta'awun. Pertama adalah dengan melaksanakan kesabaran. Dan yang kedua, menjauhi dari makaid syaitan, yang mana makaid syaitan itu tujuannya untuk memecah belah kaum muslimin, sehingga hubungan kita yang romantis dan harmonis ini, di antara kita saling menghargai, di antara kita saling ta'awun di dalam dakwah, maka syaitan tidak pernah ridho. Dan di dalam hadis yang disebutkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Muslim, inna syaitan qad ya'isa, diriwayat yang lain dengan fi'il madhi aisa an yu'bada al-musallun fi jaziratul Arab walakin fi tahrish bainahum. Maknanya bahwa sungguhnya iblis laknatullah telah berputus asa dari plans, rencana-rencana jahatnya. Maka iblis disebutkan di dalam hadis ini mempunyai plan A and plan B. Plan yang pertama, rencana pertama, dan rencana yang kedua. Maka untuk rencana yang pertama, plan A, plan 1, rencana 1,
adalah menjadikan kaum muslimin kembali menyembahnya menjadi ibadatul auzan, menjadi paganisme seperti di zaman kufar Quraisy terdahulu. Maka plan A ini dia sudah frustasi. Nah, ini nggak akan ada yang mengikuti. Ya sudah, ganti kepada plan B dan ini yang sukses. Apa itu? Walakin fi tahrish bainakum. Dan ini plan B yang sangat sukses until this time. Apa? Kita membuat tahrish bagi mereka para penyembah Allah, bagi mereka para duat as-salafiyin, kita buat tahrish. Di antara mereka saling membenci, di antara mereka saling mengeluarkan saudaranya dari gelanggang salaf. Yang akhirnya tahrish ini menjadi jalan yang sukses untuk menghancurkan dakwah ilallah Jalla wa'ala. Mana dalil bahwa itu adalah perkara yang sukses di riwayat yang lain. Di sini hanya disebutkan plan A gagal, maka masuk kepada plan B at-tahrish bainal muslimin. Lalu mana pendalilan bahwa tahrish bainal muslimin ini justru yang sekarang digembar-gemborkan oleh iblis? Di dalam riwayat yang setelahnya, inna iblisa indahu qasr fil ma, bahwa semuanya iblis itu mempunyai kerajaan di atas air. Wa yursilu sarayahu, dan iblis ini mengirimkan pasukan dan tentara-tentaranya, baik dalam bentuk peleton, kembali kepada ilmu abri, peleton dipimpin oleh 40 orang, dipimpin oleh letnan, ataupun satu batalion seperti Yonif, batalion infanteri, dipimpin oleh satu kolonel yang berjumlah 1000 serdadu, atau yang lainnya. Yang jelas makna sarayahu, iblis itu mengirimkan setiap hari serdadu-serdadunya yang dipimpin oleh jenderal-jenderalnya. Fayunsirul fitan bainan nas, yang mana mereka menyebarkan fitnah kepada seluruh manusia, dan fitnahnya macam-macam. Namun yang menjadi paling baik fitnahnya, fitnah bainal muslimin secara umum. Di antara muslimin saling berperang seperti di Yaman, seperti di Suriah, terutama kelompok Arab. Maka ini tujuannya besar. Seperti sekarang kelompok-kelompok kufar senang. Mereka mengatakan, lihat, orang-orang Arab itu teroris. Di antara mereka saling perang di Yaman, perang saudara. Di Suriah, di Libya, dan yang lainnya. Dan skup secara lebih kecil lagi, kelompok ahli sunnah. Mereka saraya, para danton-danton dan para dandon, komandan batalion dan komandan peleton bersatu untuk menghancurkan dakwah ahli sunnah dimanapun berada. Maka di Bandung, di Jerokong ada dakwah ahli sunnah. Maka mari kita gonjang ganjing agar dakwah mereka hancur luluh lantak dan terpecah belah. Ini tujuan mereka. Lalu mana dalilnya bahwa plan B ini yang sekarang mereka prioritaskan di dalam dakwah mereka, para syayatin ini? Disebutkan di dalam hadis di ujungnya, wa a'dhamahum fitnatan. Maka yang paling besar dari saraya dan tondanton yang didekatkan kepada iblis, diberikan hadiah dan diberikan mahkota dan yang lainnya, a'dhamuhum fitnatan, yang mana fitnah mereka lebih besar kepada kaum muslimin. Maka ini dari kiat yang kedua, agar kita mengetahui dan mewaspadai fitnah besar dari fitnah iblis. Yang mana iblis di sini laknatullah akan terus menggemakkan perpisahan dan perpecahan di antara kaum muslimin. Maka inilah dari kiat yang kedua. Dan begitu pun dari kiat yang lainnya yang banyak sekali. Di antaranya, setelah kita mengetahui bahaya laten ini, maka yang kedua adalah di antara kita untuk saling menjaga dari permasalahan yang menyebabkan kepada al-khilaf, terutama su'adhan. Maka agar
dakwah kita terus bersatu, dari dai-dai ahli sunnah terus bertahun dan terus terjalin hubungan yang romantis. Setelah kita menyadari dua perkara yang sebelumnya, maka yang ketiga adalah menjauhi dari permasalahan al-dhon. Dan permasalahan menjauhkan perkara yang dhon ini adalah perkara yang asyari, adalah perkara yang sangat diperintahkan oleh Allah, seperti di dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman, "Ijtanibu katsiran minadh-dhon, inna ba'dadh-dhanni ismun." Maka jauhilah dari perkara-perkara yang berlandaskan dari adhan, ataupun praduga, ataupun idiom, ataupun persepsi, yang mana semua perasaan-perasaan ini datang dari syaitan, bukan dari perkara yang konkret dan perkara yang real. Maka hanya perasaan, dan itu datangnya dari syaitan juga. Maka disebutkan di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, "Iyyaka wa dhann, fa inna dhanna akdzabul hadis." Maka hati-hati kalian, wahai para dai-dai ahli sunnah, yang menyebabkan kalian tercerai-berai dan bahkan terpisah dari kelompok ahli sunnah dengan banyaknya menyebarkan dhon. Maka oleh sebab itu, jika kita mendengar di dalam aplikasi dakwah ini, Ustaz Fulan kayaknya melaksanakan demikian dan demikian, kita dapat kabar angin Ustaz Fulan katanya dijauhi karena melaksanakan demikian dan demikian, maka adhan, perkara yang seperti ini harus kita simpan to the trash, di tong sampah, sampai dia menjadi kuat dan menjadi tidak busuk dan tidak bau dengan khobar-khobar yang masuk dari khobar-khobar yang sahih, yang bukan khobar angin, tetapi khobar yang otentik dari hasil research, hasil pemeriksaan bahwa orang ini, dai ini memang melaksanakan penyimpangan dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga kemudian kita mengetahui dengan khobar yang jelas, kemudian kita memberikan nasihat. Maka perkara yang ketiga adalah kita tidak boleh untuk mengendalikan akun kita suudzon kepada para dai-dai yang lain, kecuali datang khobar yang pasti. Dan yang ketiga, at-ta'ani, atau ada mutasarruf atau relax dalam menerima khobar dan slow down, tidak mudah untuk menghukumi. Maka untuk permasalahan at-ta'ani, maka telah datang diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la di musnadnya dan Al-Harith di dalam musnadnya, yang mana hadis ini adalah hadis yang sahih dari jalan Al-Layth bin Sa'ad, dari Yazid bin Abi Habib, dari Sa'ad bin Sinan, dari Anas bin Malik. Maka hadis ini derajatnya hadis yang hasan, dikarenakan Sa'ad bin Sinan satu hasanul hadis, dan hadis ini telah disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, yang maknanya at-ta'ani minallah wal ajlah minasyaitan, bahwa cross check kemudian slow down, tidak mudah untuk menghukumi, maka itu adalah at-ta'ani dari Allah. Wa amma al-istijal, terburu-buru, yang bahasa Indonesianya kesusu, yang diterjemahkan dengan salah kaprah ilalaban, maka terburu-buru tasarruf itu disebutkan di hadis ini minasyaitan. Maka para dai Allah, tidak dia itu terpancing dengan orang-orang yang sengaja memancing di air keruh, datang ke pondok menjadi mata-mata, kemudian menyebarkan fitnah, Ustaz Fulan begini, Masya Allah pondok ini seperti ini, bagus, Ustaz di sana seperti itu. Ternyata dia datang memang untuk memecah belah. Bagaikan orang yang memancing di air keruh, maka di saat mendengar Ustaz tentang fitnahan yang dilemparkan oleh pengadu domba ini, harus dia itu tahan, harus dia cross check,
Dan harus dia ada mutasarruf. Dan ini yang disebutkan oleh hadis tadi, at-ta'ani minallah. Wa kadzalika al-istijal au at-tasarruf au al-ajlan minasyaitan. Dan perkara yang berikutnya, yang kelima, ada mutasarruf, tidak tergesa-gesa. Dan ini pun sesuai dengan syariah yang mana Allah Jalla wa Ala mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wajah pendalilan di dalam ayat ini wala taqfu, maka la di sini la nahya. Dengan dalil taqfu fi'il mudhari yang majzum, alamat jazminya apa? Waw. Karena dia lemah sebelumnya wala taqfu. Maka la yang masuk kepada fi'il mudhari dan menjazmkan fi'il mudhari pindah ke ilmu yang lain. Di ilmu usul memberikan makna at-tahrim. Wala taqfu ma laysa laka bihi. Maka awas jangan tasarruf menghakimi saudara kalian sesama manhaj ahli sunnah. Ada mendengar berita dari bitonah su dari orang-orang sekitar yang buruk yang ingin membuat fitnah. Kemudian dia mendengar kabar bahwa Ustaz Fulan melaksanakan demikian, langsung menghukumi. Maka kita proklamirkan, kita tidak memberikan salam kepada Ustaz tersebut dan kita tidak bertawun dengan Ustaz tersebut. Maka at-tasarruf di sini adalah perkara yang salah. Maka Allah berfirman wala taqfu, janganlah kamu menghukumi dan menghakimi. Kenapa kita katakan di sini la tahrim selain dari qarinah i'rab? Karena datang kalimat setelahnya inna sam'a wal basara wal fuada, bahwa hukum tadi tidak berlandaskan ilmu. Maka diingatkan oleh Allah karena pendengaran, penglihatan dari penghukuman yang kamu lakukan kepada saudara kamu itulah diancam oleh Allah akan dihisab di hari kiamat kelak. Maka di sini menjadi poin pendalilan tentang ada mutasarruf di saat mendengar khabar-khabar yang datang secara hoax. Maka ta'ani dalam segala sesuatu dan prospek dan permasalahan ta'ani ini slow down dan tidak cepat menghukumi adalah perkara yang menyebabkan dia selamat dan tegak di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah. Karena kalau dia tasarruf al-ajlah dengan syaitan, maka dia akan dihisab di hari kiamat kelak dan di dunia dia akan menjadi bumerang lisannya itu. Saat dia menghukumi saudaranya dengan kezaliman, maka kelak suatu hari kezaliman itu akan kembali padanya. Seperti bumerang yang dia lempar akan menabraknya. Dan seperti pepatah barang siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Maka akan kita lihat tunggu waktunya. Dan telah banyak orang-orang yang kita tunggu dari dulu, maka mereka terjerembab dan terpuruk di tempat yang sama. Sekarang mana dakwahnya? Hilang. Kenapa? Karena istijal, karena suudzon, karena walataku malaysa laka bihi ilm. Karena dia itu telah masuk larangan untuk menghukumi tanpa ilmu dan dia lakukan karena ada permasalahan dunia agar dia menjadi number one di saat orang ini jatuh. Dan telah datang tafsir dari as-salaf wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Berkata Ibnu Abbas, tidak tanggung-tanggung ditafsirkan oleh Ibnu Abbas sebaik-baiknya ahli tafsir. Seperti disebutkan di hadis yang muttafaqun alaih, Nabi mendekat Ibnu Abbas dan mengatakan Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Maka wahai Allah, jadikanlah Ibnu Abbas ini sepupuku, mempunyai ilmu yang luas, maka dilakabi dengan al-hibr dan juga al-bahr. Dan di dalam ilmu tafsir tidak ada duanya. Maka alhamdulillah telah ditafsirkan ayat ini oleh Ibnu Abbas. Berkata Ibnu Abbas, la tarmi, ay la taqfu bimakna la tarmi. Jangan engkau menghakimi dan melempar ucapan-ucapan buruk kepada saudaraku bila ilmin. Ini dia takdirnya, tanpa ilmu. Namun setelah diketahui memang benar kabar yang ada, dinasehati dan munasahah terjadi,
bahkan kita berkumpul, asatidah menasehati, dan dia tetap dengan pemikiran yang salahnya, maka sudah selesai. Wala taqum alaisa laka ilm, karena bagi dia sudah mempunyai ilmu dan bagi kita sudah mempunyai ilmu, maka masuk kepada jenjang seperti hijrul muqtadir tidak apa-apa. Maka ucapan Ibnu Abbas ini maknanya wala taqum alaisa laka ilm ay la tarmili ikhwanik bila ilmin, menjauhkan saudaranya dari manhaj al-sunnah tanpa ilmu. Maka hadis ini ataupun athar ini athar yang hasan, datang dari dua jalan. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari dua jalan. Jalan yang pertama dari jalan Ali Ibnu Abi Thalha an Ibnu Abbas, dan Ali Ibnu Abi Thalha tidak pernah mendengar dari Ibnu Abbas, sanadnya terputus munqati'. Dan sanad yang kedua dari silsilah al-Aufiyin, yang mana sanadnya dari Muhammad bin Sa'ad an abihi an ammihi an abihi an abihi an Atiyah bin Sa'id al-Aufi an Ibnu Abbas. Maka sanadnya dhaif, silsilah al-Aufiyin dhaif. Seperti tadi sanadnya ada Atiyah bin Sa'id, dia mudallis dan dia juga dhaif. Sahihul hifdz. Maka dari dua jalan ini, dari Ibnu Abbas, dari jalan Ali Ibnu Abi Thalha yang munqati', ditambah dari Atiyah bin Sa'id al-Aufi, bisa naik kepada derajat hasan li ghairihi. Maka jalan kiat-kiat agar kita selamat dan sabar dan terus melaksanakan ukhuwah Islamiyah dalam dakwah kita dan bertawun adalah dengan kita ini menjauhi dari tasarruf menghukumi saudara-saudara kita kecuali dengan dalil yang syar'i. Karena bila ilmin itu adalah syarat. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Maka kalau tidak mempunyai ilmu jangan tasarruf. Tapi kalau sudah diketahui dan dirapatkan dan sudah disampaikan kepadanya dan dia terus-menerus dalam keadaan itu, maka keluar dari kalimat bila ilmin dan sebagainya. Dan begitu pun, Allah alam kiat yang keberapa sekarang ke-6 yang mencatat, apa kelima? Maka yang berikutnya adalah harus kita ini cross check. Setiap kita mendengar kabar yang miring dari saudara kita, maka kita tidak menelan bulan-bulan bagaikan python. Menelan bulan-bulan akhirnya bisa membuat dirinya celaka. Maka harus yang berikutnya adalah at-tabayyun ataupun cross check. Maka telah datang perintah ini dari Al-Quran, di mana Allah berfirman kitabnya kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Maka wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang-orang yang fasik, maka agar fatabayyanu, agar dia itu melaksanakan tabayyun. Ditakutkan apa? Antusibu qauman bijahalah fatusibu ala ma fa'altum nadimin. Ditakutkan dengan tidak cross check tadi menyebabkan kezaliman kepada suatu kaum, mendolimi ustaz, mendolimi murid-muridnya, mendolimi ma'hadnya, sehingga dengan tasarruf tadi penghukuman yang tidak cross check, maka salafiyin yang lain menjauhi markasnya, salafiyin yang lain menjauhi ustaz tersebut. Dan kalau ustaz tersebut dijauhi, maka santri-santrinya pun dijauhi. Maka cross check dari khobar-khobar yang hoak adalah perintah. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Maka in di sini in syartiyah, maknanya jika datang kepada kalian khobar-khobar yang miring, khobar-khobar yang hoaks, jangan langsung ditelan bulat-bulat bagaikan python ataupun anaconda, tetapi selektif. Mana tulang, mana daging, mana tanduk, tidak mentang-mentang mendapat rusak, kemudian dimakan bulat-bulat, akhirnya tanduk menusuk perutnya, matilah. Maka tidak seperti itu. Kita harus cross check. Maka insatiyah di sini mana jawabnya? Fatabayyanu. Maknanya terpenuhi fi'il syart dan jawab besar jika datang kepada kalian khobar hoaks yang miring, maka jangan diikuti dari orang-orang fasik ini kecuali bertabayyun, melaksanakan cross check.
Dan ini adalah perintah dari Allah Jalla wa'ala untuk kelangsungan kaum muslimin. Dan telah terjadi dari asbabun nuzul ayat ini. Datang dari berbagai jalan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Al-Walid bin Uqbah, seorang sahabat, diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengambil zakat mal dari Al-Harith bin Abi Dharrah. Al-Harith bin Abi Dharrah dia seorang ketua kabilah dari kaumnya dan dia baru masuk Islam. Dia berjanji kepada Nabi agar mendakwahi kelompoknya dan mengumpulkan zakat diberikan kepada Nabi. Maka dalam waktu sudah mencapai haul 1 tahun atau lebih, maka datanglah Al-Walid ibnu Uqbah untuk mengambil harta tersebut. Maka akhirnya diumumkan bahwa Al-Walid ibnu Uqbah akan datang ke daerah Al-Harith bin Abi Dharrah untuk mengambil zakat. Tukhadu min aghniyahim wa turaddu ala fuqara'ihim. Diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin. Itulah zakat, berbeda dengan pajak. Dan ini lafaznya dari hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas. Maka di saat datang rombongan Nabi yang dipimpin oleh Al-Walid bin Uqbah, maka di sini kelompok dari para mu'allafin dan mereka orang-orang yang kaya yang mengikuti Al-Harith bin Abi Dharrah merasa senang. Utusan Nabi datang. Utusan Nabi datang. Akhirnya keluarlah Al-Harith bin Abi Dharrah bersama kaumnya menyambut kedatangan mereka. Di saat di suatu tempat terjadi pertemuan pasukan Walid ibnu Uqbah yang diutus untuk mengambil harta zakat yang sudah siap untuk diambil, tidak ada peperangan dan sebagainya, maka tergopoh-gopoh kelompok Al-Harith bin Abi Dharrah dalam keadaan senang bahagia, tentunya tidak membawa senjata apa-apa, menyambut mereka. Di pertengahan jalan mereka bertemu. Lihat bagaimana kasusnya. Di saat mereka bertemu, kelompok yang diutus oleh Nabi Al-Walid bin Uqbah melihat deruan debu yang bertaburan ke langit dari pasukan-pasukan yang datang kepadanya. Akhirnya syaitan masuk, suudzon masuk. Dan masuk ayat tadi, khobar-khobar yang membuat celaka. Kalau tidak tabayyun, maka akhirnya Al-Harith yang datang berbondong-bondong dengan kaumnya dalam keadaan farhan menyambut utusan Nabi. Ternyata Al-Walid bin Uqbah dan pasukan yang diutus oleh Nabi salah persepsi. Wah, kita diserang oleh kelompok yang mau kita ambil zakatnya. Akhirnya mereka berbalik dan pasukan Al-Walid kembali kepada Nabi dalam keadaan lari kencang untuk melaporkan apa yang terjadi. Disebutkan di dalam hadis di saat sampai kepada Nabi mengajukan khobar ini. Ya Rasulullah, fa'inal Harith bin Abi Dharrah yamna'u zakah walam yurid yatuna bal yuqatilna, bahwa kelompok Al-Harith bin Abi Dharrah yang mau kita ambil zakatnya itu, dia mendatangi kami kayaknya tidak mau membayar zakat. Dan mereka bergerombol, kayaknya ingin memerangi kita agar tidak mengambil zakat harta mereka. Maka ini salah paham. Dan ini perkara yang akan membuat fitnah di antara kaum muslimin. Maka akhirnya Nabi di sini tabayyun. Nabi cross check. Fa'arsala mursalan. Maka Nabi mengutus tim cross check. Bukan kelompok Al-Walid bin Uqbah tadi yang tergesa-gesa, tetapi tim cross check. Akhirnya diutus dan mendapati Al-Harith yang datang kepada mereka di perjalanan tadi, setengah perjalanan, kemudian dilanjutkan kepada Nabi. Akhirnya dibawalah kelompok Al-Harith yang datang kepada Nabi. Maka Nabi menanyakan, apakah kalian tidak mau membayar zakat-zakat kalian?
La ya Rasulullah, apakah kalian ingin membunuh utusan kami Al-Walid bin Uqbah? Hasya wa kalla, la ya Rasulullah. Kemudian disebutkan, kami mendengar kabar bahwa Al-Walid bin Uqbah utusan Nabi datang. Wallahi kami farhan. Dan kami ingin menjemput mereka ikroman wa ijlalan lahum. Kemuliaan bagi mereka dijemput di tengah jalan. Namun ternyata pihak Al-Walid bin Uqbah memberikan khabar yang salah. Maka masuk kepada ayat tadi disebutkan, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, jika datang khabar dari orang-orang yang fasik maka cross check lah. Maka di sini ada faedah. Kalimat al-fasik dimutlakkan kepada orang-orang yang masuk kepada kebid'ahan dari segi hawa nafsu, dari segi keyakinan, dan dari segi hawa nafsu mereka orang-orang yang banyak melaksanakan dosa-dosa besar secara jahiliyah seperti para pemabuk, pelacur, pemakan riba. Khabar-khabar mereka fatabayyanu, itu makna asal dari ayat. Namun di sini khabarnya dari Al-Walid ibnu Uqbah, seorang sahabat. Maka para ulama mengatakan ayat ini bersifat umum. Tidak dari orang-orang yang fasik, yang dia itu khamar, dan dia itu zani, dan dia itu akil riba. Bukan, tidak mesti itu saja. Tapi apa? Bisa jadi dia seorang salaf, namun di hatinya ada sesuatu. Atau bisa jadi dia tidak ada sesuatu di hatinya, namun salah paham, gagal paham. Dan ini yang kita husnudon kepada para sahabat, bahwa Al-Walid bin Uqbah gagal paham, di mana dia ingin masuk kepada desa untuk mengambil zakat mereka. Tiba-tiba orang desa datang, tujuannya menyambut, dipikirnya oleh Walid, karena ini di lapangan, praktek kerja lapangan, yang pada zaman itu tidak ada walkie-talkie, tidak ada naik sedikit HP dan sebagainya. Akhirnya itu datang, tidak itu mereka kita ambil pajak, pajak apa? Zakat. Akhirnya mereka lari. Maka makna dari ayat in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, makna fasiquna qad rubama laisa ahli zaid wa ahlul ahwa, namun fasik bermakna al-kadhib, al-akhta, salah, gagal paham, dan sebaliknya. Maka inilah dari perkara yang menjadi pendalilan bagi kita dari ayat in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Maka asar ini datang dari berbagai jalan dari Ummi Salamah, yang mana di sanadnya dhaif karena ada Sabit maula Ummi Salamah dhaif, dan juga dari sanad yang kita sebutkan tadi dari riwayat Imam Ahmad dari jalan Al-Walid bin Uqbah, itu pun sanadnya dhaif karena ada Isa ibn Dinar an-Nabi wa dinar dari Al-Walid bin Uqbah, maka dinar majhul. Dari dua jalan ini bisa naik kepada derajat Hasan Liwairi, dan khabar ini telah disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi. Maka dari counter kita agar kita terus terjadi hubungan yang baik sesama kita adalah cross check dari khabar-khabar yang mirip, dan tidak makna fasik di sini harus dia orang fasik, dan di antara kita tidak ada yang fasik. Orang ini mengabarkan dan dia santri, bukan fasik, bukan pemakan riba. Ini dia maknanya. Makna fasik di sini bisa jadi gagal paham, atau di dalam hatinya karena dia mata-mata ingin membuat fitnah di markas, masuk juga kepada perkara fasik. Maka karena waktu telah menyita kita, maka yang terakhir saja kita tutup kiat-kiat untuk selalu menjaga ukhuwah dan ta'awun di antara kita adalah kita tidak senang di saat saudara kita terzalimi oleh saudaranya yang lainnya dari notabene kaum muslimin ataupun ahli sunnah. Bagaikan kita tidak senang pula saudara kita mendolimi saudaranya. Maka awas perkara ini. Jangan mentang-mentang dia dai kabir, jangan mentang-mentang dia senior, jangan mentang-mentang di belakang dia Syekh Fulan, Syekh Alan, dia orang yang paling dekat dan tiap tahun melaksanakan daurah bersama yang dipimpin oleh dirinya misalnya. Kemudian secara zahir dai kabir, dai senior ini dalam keadaan mendolimi saudaranya, kemudian kita diam. Dan bahkan di saat kita diharuskan mempunyai mauqif, ditelepon, hey go, hey you, kamu harus bersama kami. Bahwa Ustaz Fulan sudah menyeleweng,
Apa Ustaz, mana dalilnya? Jangan tanya dalil. Pokoknya sikap kamu harus dengan saya. Kalau tidak, di antara kita mungkin akan terjadi perpecahan. Dan saya tidak akan lagi berdakwah dengan kamu, bla bla bla. Maka kezaliman yang ada seperti ini sebagai rasa cinta kasih kita kepada dai-dai yang menjadi anggota kita dari kelompok Al-Firqah An-Najiyah, maka kita tidak boleh membiarkan dai tersebut terus melaksanakan kezaliman. Maka orang-orang yang mazlum harus ditolong. Dan yang kedua, kezaliman yang dia lakukan mengeluarkan para asatidzah dari daerah salaf, mengeluarkan para santri dari gelanggang-gelanggang Ahlussunnah sehingga dia dijauhi dan markasnya menjadi sepi. Ternyata pelaku ini telah banyak kasusnya, membuat dai fulan menjadi hancur reputasinya, membuat markas al-fulani menjadi tidak dihuni oleh manusia lagi, tetapi oleh jin karena kosong. Maka orang yang dai senior ini yang berbuat kesalahan ini tidak bisa kita biarkan. Kenapa? Harus kita tolong. Jadi nolongnya dua kali. Naam, nolong orang yang dia zalimi dan menolong dia yang zalim. Dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Anas bin Malik. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unsur akhaka zaliman aw mazluman." Bantulah saudara kamu, bimbinglah saudara kamu, tolonglah saudara kamu. Zaliman di saat dia zalim kepada saudaranya, mengeluarkan saudaranya dari manhaj Ahlussunnah, dari daerah salaf, dari gelanggang Ahlussunnah, mengecap dia menjadi mubtadi' dan menjauhkan manusia dari dirinya dan menyebarkan nama-nama buruk, bad reputation, maka tolonglah dia dari kezaliman dan tolong orang-orang yang dizaliminya dan menolong dia. Maka dikatakan di dalam hadis, ya Rasulullah, nansuru mazlum na'am. Wahai Rasulullah, kita menolong orang-orang yang dimazlumi oleh dia, tentu. Orang ini diklaim sebagai mubtadi' dhalul mubin, ternyata hakikatnya tidak setelah diadakan sulh, maka kita tolong dengan melaksanakan sulh, dengan mengembalikan nama baiknya yang baik. Namun fa kaifa nansuru zalim ya Rasulullah? Bagaimana menolong orang yang zalim? Karena di hadis disebutkan unsur akhaka zaliman wa madluman. Menolong orang yang zalim maksudnya bagaimana? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasihati antamna'ahu minal zulm. Menolong saudaramu yang melakukan kezaliman agar please ini kezaliman terakhir yang kamu lakukan. Kita berkumpul dan merapatkan bahwa saudara kita senior telah melaksanakan kezaliman yang banyak di tahun demikian dari raport-raport yang merah. Maka tubu ilallah barakallahu fiik, bertobatlah kepada Allah. Kita menolong dengan menasihati mereka dan melaksanakan sulh antara dia dengan orang yang dizaliminya dari dai-dai. Maka ini adalah termasuk kiat-kiat untuk menjalin selalu hubungan yang baik. Maka di dalam hadis ini unsur akhaka zaliman madluman diharapkan kita bisa mempraktekannya, dikarenakan perkara ini pun adalah perkara yang sangat urgen agar menjadi kiat-kiat kita selalu terjalin ukhuwah di dalam dakwah. Karena kalau semuanya takut dengan dai kabir ini, dan dai kabir ini terus mendolimi, hari ini mengeluarkan fulan, hari ini mengeluarkan ustaz fulan, hari ini menonaktifkan ustaz alan, maka mungkin akan jadi giliran kita yang akan dinonaktifkan juga. Maka kita kasihan kepada dirinya. Akhirnya dikeluarkan, akhirnya dia digelanggang di lapangan jadi satu. Semua 10 tim Salafi United, Ahlussunnah Unitednya hilang, hanya satu pemain dia saja. Maka dakwah akhirnya yang terzalimi. Maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naftafi ila huna wal afwu ala taksir. Mohon maaf atas waktu yang pendek. Iya, atau kembali.
Al-muhim menaktabillah huna wa jazakumullahu khairan wa stop recording. Maaf atas